Penyebar agama Islam di Tanah Sunda, nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurratul Ain atau Syekh Mursadatila. Dan nama populer beliau adalah Syekh Kuro yang kini makamnya ada di Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sejarah menyatakan awal mula penyebaran agama Islam di Karawang bermula dari Syekh Kuro mendirikan pesantren yang bernama Pondok Kuro, yang artinya tempat untuk belajar Al-Quran pada tahun 1418 Masehi atau tahun 1340 Saka. Di pesantren inilah pertama kali dibangun sebuah masjid di Karawang yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Ya, halo pemirsa Cipta TV, selamat datang kembali di acara Napak Tilas. Napak Tilas kali ini saya sudah berada di kota Karawang, tepatnya di Lemah Abang, di Kampung Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa. Dan seperti yang Anda lihat, saya sudah ada di tempat yang sangat dikenal oleh masyarakat Karawang dan sekitarnya, yaitu makam Syekh Kuro. Seperti apa isinya, seperti apa sejarahnya, kita kupas habis di sini di Napak Tilas. Ikutin saya terus. Ya, baik pemirsa Cipta TV, sekarang saya sudah berada di makam Syekh Kuro dan di sebelah saya ini sudah ada juru kuncinya di sini, yaitu Abah Jojo atau biasa dipanggil di sini Abah Anom ya, Bah ya? Abah damang, Abah? Alhamdulillah sehat Abah. Bah, ini saya pengen sekaligus nanya-nanya juga mengenai sejarah dari tempat ini ya, Bah ya. Syekh Kuro sendiri sejarahnya seperti apa dan usianya sudah berapa lama tempat ini, Bah? Ini kan masuknya cagar budaya religi juga di Kabupaten Karawang ya, Bah ya. Oke, mungkin bisa langsung dijelaskan sama Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Kuro itu merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat pada saat itu kepada seorang ulama besar yang bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq. Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq lahir di Mekah, termasuk keturunan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang ke-18. Syekh Kuro seorang hafiz Al-Quran, mempunyai suara yang sangat merdu dan suaranya menjadi cenderamata, maka beliau diberi gelar Syekh Qurratul Ain. Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro pertama kali menyebarkan agama Islam itu ke daerah Champa, Kamboja. Karena di daerah Champa atau Kamboja sebagian besar masyarakatnya Tionghoa, jadi menyebarkan agama Islam di daerah Kamboja itu tidak berhasil. Akhirnya melanjutkan perjalanannya melalui Malaka atau Malaysia, kemudian melalui Laut Sunda Kelapa, dan pada tahun 1409 Masehi mendarat di Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Karena Syekh Kuro orangnya sopan, ramah, baik, ilmunya luhur, dan cara menyampaikan syiar Islamnya itu mudah dimengerti. Seorang tokoh masyarakat di Pelabuhan Muara Jati Cirebon yang bernama Ki Gedeng Tapa dan istrinya yang bernama Nimas Ratna Keranjang serta putrinya yang bernama Subang Larang menyatakan memeluk agama Islam. Bahkan masyarakat di sekitar Pelabuhan Muara Jati Cirebon juga banyak yang menyatakan memeluk agama Islam. Akan tetapi penyebaran syiar Islam di Pelabuhan Muara Jati Cirebon itu terdengar oleh Raja Hindu Pajajaran yang pada saat itu rajanya Prabu Anggalarang. Kemudian Prabu Anggalarang mengutus pasukannya ke Pelabuhan Muara Jati Cirebon untuk mengusir Syekh Kuro. Syekh Kuro setelah diusir oleh pasukan Prabu Anggalarang, ia menerima dengan ikhlas. Kemudian dalam hatinya berkata, tidak apa-apa, sekarang saya meninggalkan Pelabuhan Muara Jati Cirebon, tapi
di kemudian hari keturunan dari Prabu Anggalarang ada yang akan menjadi seorang waliullah. Itu dalam hatinya. Dalam hatinya sudah gitu. Akhirnya Syekh Kuro pergi meninggalkan pelabuhan Muara Jati Cirebon. Akan tetapi putrinya Ki Gedeng Tapa yang bernama Subang Larang, karena dia belum merasa cukup tentang ya ajaran-ajaran Islam, belajar tentang ajaran-ajaran Islam, Nyimas Subang Larang itu ingin mengikuti dengan Syekh Kuro. Dan kemudian Subang Larang juga diajak oleh Syekh Kuro untuk belajar tentang syariat-syariat Islam. Selanjutnya Syekh Kuro mendarat di pelabuhan Tanjung Pura Karawang. Di Tanjung Pura Karawang juga disambut oleh tokoh masyarakat Karawang yang bernama Ki Gedeng Karawang. Kemudian Syekh Kuro diberi izin untuk bertempat tinggal, diberi izin untuk mendirikan tempat ibadah dan sekaligus mendirikan pondok pesantren Kuro di Karawang yang sekarang tempatnya itu menjadi Masjid Agung Karawang atau letaknya di alun-alun Karawang. Setelah Syekh Kuro menyebarkan agama Islam di Karawang, santri-santrinya berdatangan yang dari luar negeri. Yang pertama Syekh Abdul Rahman dari Mekah datang ke Karawang. Yang kedua Syekh Abdillah Dargom atau Syekh Darugem yang sekarang punya gelar Syekh Bentong dari Irak datang juga ke pondok pesantren Syekh Kuro di Karawang. Yang ketiga Syekh Maulana Mazkur Syarif Abdullah dari Mesir datang juga berguru ke Syekh Kuro di Karawang. Yang keempat itu Syekh Ali itu dari Iran datang juga ke pondok pesantren Kuro di Karawang. Setelah beberapa lama kemudian penyebaran Islam di Karawang terdengar lagi oleh Raja Hindu Pajajaran yaitu Prabu Anggalarang. Kemudian Prabu Anggalarang mengutus putra mahkotanya yang bernama Prabu Pamanarasa atau Prabu Siliwangi untuk mengusir Syekh Kuro supaya jangan menyebarkan agama Islam di Karawang. Begitu Prabu Siliwangi datang ke pondok pesantren Syekh Kuro yang tadinya mau mengusir Syekh Kuro, mengurungkan niatnya karena melihat santrinya Syekh Kuro yang bernama Subang Larang itu sangat cantik. Sangat cantik. Nah, itulah orang Sunda gitu kan. Kalau berjuang juga kalau melihat perempuan mah langsung gitu kan.